Dan yang penting juga, sekolah atau satuan pendidikannya sekarang punya otonomi lebih gede buat... Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Halo, kita ketemu lagi nih untuk ngobrolin yang lagi hangat ya. 2 dokumen penting nih. Ada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sama yang baru, Permendikbuddasmen nomor 13 tahun 2025. Dua-duanya soal kurikulum pendidikan kita. Ya, betul. 2 peraturan yang jadi acuan utama nih. Nah, fokus kita sekarang pengen banget kita bedah bareng-bareng apa sih inti perubahannya di peraturan yang 2025 ini dibanding yang sebelumnya. Gimana kerangka struktur kurikulum kita itu berubahnya? Oke, jadi emang ada beberapa perubahan yang cukup mendasar ya. Baik, kita mulai dari yang paling kelihatan beda mungkin ya. Ada istilah baru nih, pendekatan pembelajaran mendalam. Wah, ini apa lagi nih? Bukan sekedar ganti nama aja kan? Esensinya apa ya? Nah, ini dia. Ini salah satu pilar utama perubahannya. Di bagian kerangka dasar kurikulum, di pasal 3 kalau nggak salah, istilah yang dulu dipakai karakteristik pembelajaran itu dihapus. Diganti jadi pendekatan pembelajaran mendalam. Oke. Dan ini bukan cuma soal istilah, tapi filosofinya di baliknya. Tujuannya itu untuk bikin suasana belajar yang lebih, gimana ya, berkesadaran, lebih bermakna, bahkan menggembirakan buat siswa. Menarik. Ada penekanan kuat di integrasi holistik. Jadi nggak cuma mikir aja, tapi juga olah hati, olah rasa, sampai olahraga. Bahkan kalau kita lihat rujukannya di naskah itu, ada kepemikiran Ki Bagus Hadikusumo sampai John Dewey. Ini nunjukin fokusnya ke adab, tapi juga peran aktif siswa gitu. Wow, jadi dalam ya maknanya, bukan sekedar istilah baru. Nah, terus ada lagi nih, pergeseran yang kelihatannya gede juga, dari profil pelajar Pancasila jadi profil lulusan. Bisa dijelasin nggak ini? Tepat sekali. Ini nyambung banget sama yang tadi. Jadi, kalau dulu acuannya itu kan 6 ciri profil pelajar Pancasila ya, itu terutama buat acuan kompetensi di kegiatan kokurikuler. Nah sekarang diganti jadi 8 dimensi profil lulusan. 8 ya sekarang, apa aja tuh? Ya, 8. Kompetensi yang mau diperkuat itu sekarang mencakup keimanan dan ketakwaan pastinya, terus ada keluargaan, penalaran kritis, kreativitas. Nah, ini ada kolaborasi, terus kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Wah, ada penambahan ya berarti, kewargaan, kesehatan, komunikasi. Betul, penambahan dan penyesuaian fokus ini bisa kita lihat sebagai upaya biar lulusan nanti lebih relevan sama tantangan zaman sekarang. Butuh banget kan kemampuan kolaborasi, komunikasi, sadar isu sosial, sama jaga kesehatan diri. Ini juga ngubah tujuan kegiatan kokurikuler jadinya. Nah, ini dia nih yang sangat menarik. Ngomongin kokurikuler, perubahannya nggak cuma di kompetensi targetnya aja dong berarti. Kegiatannya juga jadi beda, lebih beragam gitu. Iya, betul banget. Pasal 16 kalau nggak salah nyebutin kokurikuler sekarang itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa pembelajaran kolaboratif lintas disiplin, bisa juga ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau ya cara lain. Udah nggak terpatok harus model proyek penguatan profil pelajar Pancasila kayak dulu. Lebih fleksibel ya berarti? Dan yang penting juga, sekolah atau satuan pendidikannya sekarang punya otonomi lebih gede buat ngerancang tema kokurikulernya sendiri, disesuaikan sama konteks mereka. Oke, fleksibilitas dan keragaman, bagus itu. Nah, kalau ekstrakurikuler gimana? Ada yang baru juga di situ, yang buat minat bakat itu kan ya? Ada kewajiban baru yang cukup signifikan di pasal 22. Jadi, sekolah dasar sama menengah formal itu sekarang wajib nyediain minimal 1 jenis ekskul kepramukaan atau kepanduan lainnya. Oh, pramuka wajib lagi ya? Minimal disediakan sebagai pilihan. Iya. Terus peran orang tua juga lebih ditekanin lagi nih, diminta buat berperan secara aktif, bukan cuma dukung dari jauh. Oke, dicatat. Siap-siap nih, ada yang baru lagi kayaknya. Mata pelajaran pilihan, coding dan kecerdasan artifisial. Wah, ini kapan mulainya? Nah, ini juga update penting. Menurut pasal 32A yang baru disisipkan itu, mata pelajaran ini bakal diselenggarain bertahap. Mulainya tahun ajaran 2025-2026 nanti. Bertahap ya? Iya, di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini jelas banget nunjukin kurikulum kita coba adaptasi sama perkembangan teknologi yang kenceng banget. Coding dan AI masuk kurikulum. Langkah besar ini.
Selain poin-poin utama tadi, saya lihat sekilas ada juga penyesuaian nama ya buat sekolah luar biasa, biar lebih inklusif, nyebut madrasah juga. Terus di SMK, istilahnya sedikit berubah jadi kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Sama laporan hasil ekskul jadi lebih deskriptif di rapot, gitu ya? Iya, betul. Itu penyesuaian-penyesuaian tambahan yang juga penting buat diperhatikan. Detail-detail tapi ngaruh juga. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin, inti perubahannya di kurikulum 2025 ini apa aja sih? Pertama, ada pergeseran filosofi ke pembelajaran mendalam. Terus, targetnya berkembang dari profil pelajar Pancasila ke 8 dimensi profil lulusan. Hah? Lalu, kokurikuler jadi lebih fleksibel dan beragam bentuknya. Ada kewajiban minimal ekskul, kepramukaan, atau kepanduan. Dan yang gak kalah penting, pengenalan mapel pilihan, coding, dan AI. Lengkapnya gitu ya. Kalau kita coba lihat gambaran besarnya, pembaruan kurikulum lewat Permendikdasmen 13 2025 ini kelihatan banget sebagai upaya serius bikin pendidikan kita makin nyambung sama kebutuhan zaman. Makin relevan gitu ya. Ya, ada dorongan kuat ke pemahaman yang dalam, terus penguasaan kompetensi abad 21 kayak kolaborasi, komunikasi, mikir kritis, itu. Adaptasi teknologi jelas. Tapi, di sisi lain, sekolah juga dikasih ruang gerak lebih buat inovasi sesuai kondisi lapangannya. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Dengan penekanan baru di pembelajaran mendalam sama profil lulusan yang lebih luas ini, gimana menurut Anda dampaknya nanti di kelas sehari-hari? Pengalaman belajarnya bakal berubah kayak gimana? Dan keterampilan apa sih yang jadinya paling penting banget buat dikuasai generasi mendatang ngelihat arah baru kurikulum ini? Terima kasih sudah menonton channel ini.